Umar radhiyallahu anhuma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatrin nisa wassibyan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyampaikan bahwa Nabi melarang. Apa yang dilarang? Dalam peperangan Nabi melarang membunuh perempuan yang tidak ikut intervensi dalam peperangan. Kalau perempuan yang jadi prajurit, ya boleh dibunuh. Tapi yang kalau nggak ngapa-ngapain ya jangan, nggak boleh. Dan juga anak-anak kecil. Ini seperti ini nih diberlakukan dalam hukum internasional. Nabi sudah mencontoh jauh-jauh sebelumnya. Ini adalah salah satu dakwah Nabi memanusiakan manusia. Yang lemah jangan ditindas, harus dihargai, jangan direndahkan, jangan dihinakan. Perempuan tidak bisa ngapa-ngapain, ya udah jangan dibunuh. Kalau perempuan itu catatannya yang tidak boleh dibunuh, yang apa? Yang tidak ada intervensi dalam peperangan. Dia bukan seorang prajurit. Nah, kalau anak-anak kecil itu mutlak tidak boleh dibunuh. Nah, inilah salah satu dalil ya bahwa Nabi itu lahir di tengah umat sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah untuk semua alam, memanusiakan manusia termasuk rahmat untuk kita semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma kana amara bi harqi fulan. Apa harqi? Membakar fulan dan fulan. Ini namanya Habar bin Aswad dan Nafi bin Abdullah. Apa sabda Nabi? Innan nara la yu'adzibu biha illallah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya api tidaklah boleh menyiksa dengannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begini, asalnya Nabi itu menyuruh sahabat kalau ketemu fulan dan fulan. Di sini syariatnya menyampaikan namanya Habar bin Aswad dengan Nafi bin Abdullah. Itu bakar tuh dia tuh. Habis itu Nabi meralat. Apa yang disampaikan Nabi? Yang boleh menyiksa dengan api itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kalau kalian menemukan dia ini berdua, faqtuluhuma, bunuh. Nah, perlu disampaikan ya, sering banget orang salah mengartikan itu Nabi itu hadis sebagai rahmatan lil alamin. Selalu diartikan Nabi itu lemah lembut. Iya betul, lemah lembut. Penuh pengertian, tidak salah begitu Nabi itu. Peka dengan kondisi sahabatnya, memang iya itu seperti itu adanya Rasulullah SAW. Jangankan dengan sahabatnya, dengan tetangganya yang kafir, beliau itu sangat peka mengerti, bertoleransi dengan mereka. Itulah rahmat. Tetapi jangan diartikan Nabi itu tidak pernah tegas pada orang-orang kafir. Kalau dia itu sudah kelewatan batas, menginjak-injak harga dan nilai agama, maka Nabi beritanya seperti ini, faqtuluhum, bunuh. Jadi rahmat secara harfiah kan itu kasih sayang. Tetapi jangan diartikan selalu lemah lembut, nggak boleh tegas. Itu salah dan keliru. Kalau ada orang kafir yang nginjak Al-Quran, itu halal darahnya. Kalau itu hukum Islam. Kalau di kita ini Indonesia punya hukum sendiri, Pancasila dan UUD 45. Maka gimana? Ya jalan kita salurannya adalah laporan ke polisi, ke aparat pemerintah ya. Begitu.
Jadi dengan hadis ini kita perlu memahami. Jadi rahmat itu seperti itu. Jadi rahmat itu disebut rahmat kalau memang itu sesuai dengan ajaran-ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya seperti menyembelih ayam, menyembelih kambing ataupun hewan yang lainnya. Itu kan menyembelih sakit. Secara lahir itu adab kan gitu ya, menyakiti. Tetapi kalau prosesnya dengan cara Islam, dengan itu pisaunya yaitu ditajamkan dulu sebelum dipakai, terus memperlakukan hewan korban, hewan disembelih dengan baik ya, disembelih dengan cara yang pas dan benar, itu rahmat bagi binatang. Artinya apa? Artinya semuanya itu disebut rahmat itu kalau memang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang suka begitu, terlalu jumud dan terlalu sempit mengartikan rahmat. Selalu diartikan karena itu rahmat secara harfiah itu kasih sayang. Sehingga apa? Ya kita nggak boleh ngomong keras sama orang kafir, nggak boleh macam-macam, apalagi sampai membunuh. Bahkan sangat lucu, tidak boleh itu membunuh orang kafir. Ya kafir yang bagaimana dulu? Kalau kafir harbi jelas ini hadisnya faqtuluhum. Begitu. Sehingga ketika kasus itu, kalau tidak salah Presiden Prancis ya, yang itu dulu tuh yang ramai itu membuat kartun Rasulullah SAW, kan banyak yang marah ya. Ada YouTuber Indonesia makan di warung orang Prancis. Nih gua nih sekarang makan di warung Prancis. Nabi itu nggak begitu, nggak dendaman. Betul, Nabi nggak dendam, tapi Nabi tegas. Ingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddu 'alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang bersama beliau, gimana karakternya? Asyidda'u 'alal kufar, tegas, keras dengan orang-orang kafir. Siapa kafir? Harbi rohama ubanam, tapi dengan sesama Islam lemah lembut. Itu jadi beliau itu adalah santun lembut. Ya itu dalam satu momen ada saatnya. Tetapi juga pada saatnya Nabi juga harus bersikap tegas. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang merendahkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Nah, ada hadis satunya lagi nih. Ya, biar kita paham betul apa sih artinya rahmat itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala amal fathi wala rasihil mighfar falamma nazahu ja'a rajulun faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna khatal muta'alliqun bi astaril Ka'bah faqala uqtulu. Ini hadis ini memperkuat ya. Memperkuat apa? Memperkuat makna daripada ketegasan dalam menyikapi masalah. Ya. Bahwa ketika Amul Fathi, tahun di mana dibukakannya tanah Mekah, itu pada tahun 8 Hijriah, Mekah yang tadi itu Darul Kufri dirubah menjadi Darul Islam. Nabi memakai mikfar. Itu mikfar itu peci perang ya, topi perang. Setelah Nabi dicopot, datanglah seorang sahabat dan dia mengatakan, wahai Rasulullah, Ibnu Khattal itu dia bergelantungan di tirai-tirai Ka'bah. Ibnu Khattal ini namanya Abdullah ya. Ini salah satu orang yang murtad. Di samping murtad apa? Membunuh pembantunya yang muslim. Terus apa? Dia itu sering ngejek-ngejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya itu biduan, 2 biduan yang selalu apa? Menyampaikan isi daripada lantunan-lantunannya menghina orang-orang Islam. Makanya Nabi bilang, uqtulu, bunuh dia. Walau kana muta'alliqan di astaril Ka'bah. Walaupun itu apa? Bergelantungan di tirai Ka'bah. Nah, di saat ini boleh membunuh kafir walaupun berada di tanah haram. Jelas ya. Jadi Nabi pada dasarnya tegas.
Nabi lembut betul. Allah menyampaikan fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah engkau itu lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadlan ghalidul qalbi lam faddu min haulik. Andaikan kau itu orang yang keras, yang kasar, keras hatinya, maka mereka akan bubar dari sekelilingmu. Nah, jadi jelas ya. Jadi kita sudah mengerti, memahami di mana itu Nabi berlemah lembut kepada umat Islam dengan sahabatnya, dengan orang-orang kafir, dhimmi, dan juga pada Nabi itu apa? Juga bersikap tegas dengan orang-orang kafir. Nah, tadi disinggung masalah membakar gitu ya. Kan Nabi tidak bolehlah membakar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa sih hukumnya? Ini khilaf antara ulama. Ada yang mengatakan makruh. Apapun alasannya. Ada yang mengatakan itu mubah, ya, tidak sampai pada haram. Nah, makanya kalau kalian ya pengen membunuh binatang, jangan dibakar. Ya, ada semut nih, banyak di tembok, ya pakai baygon terus, gitu ya. Atau kalian sempetin pakai sapu. Kalau memang itu mengganggu, ya kalau umpamanya dibakar ini hukumnya nih. Ya, walaupun di sini yang dibicarakan manusia, tetapi kiasannya begitu. Ya, bagusnya kalau pengen membunuh binatang yang mengganggu jangan dibakar. Kenapa? Karena innan nar la yu'adzibu biha illallahu subhanahu